Halo Sobat Cyber, dimanapun Anda berada, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin. Ingat ya, COVID walaupun sudah menurun, tapi masih ada. Ingat, booster gratis. Dan insya Allah tidak bikin sakit. Oleh karena itu, jangan lupa booster. Sobat Cyber, baru-baru ini ramai sekali di Twitter, begitu. Ada akun namanya Dark Tracer. Dia adalah salah satu akun yang memang biasa menceritakan adanya kebocoran data di internet, begitu, menyebutkan bahwa ada 879.000 data, begitu, yang bocor dari 34.714 website pemerintah di seluruh dunia itu. Jadi bukan hanya di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Dan yang cukup mengkhawatirkan, begitu, ada 3.716 website GoID. Artinya ada 3.000 lebih page dari domain pemerintah yang ternyata juga ikut bocor, begitu. Bocor itu artinya adalah kredensial terhadap web ini ternyata sudah terekspos ke internet, begitu. Nah, domain-domain mana saja yang terekspos itu, kemudian bagaimana caranya kok mereka bisa melakukan peretasan ke, kalau di sini dibilang peretasan ke user pengguna website tersebut, akan kita bahas setelah yang satu ini. Sobat Cyber, ternyata Dark Tracer mempublish data-data ini menggunakan compromise dataset, begitu. Dia mengambil dari 100 miliar ya, gitu, 100 billion gitu, 100 miliar data yang tersebar di internet, baik di dark web maupun dari surface web, gitu. Yang ternyata data ini diambil dari user yang terkompromis, artinya diambil dari user yang terinfeksi oleh malware tertentu. Nama malwarenya adalah Redline Stealer malware, begitu. Nah, malware ini menginfeksi komputer-komputer yang ada di seluruh dunia, termasuk komputer yang ada di Indonesia, begitu. Dan kebetulan komputer yang terinfeksi itu, device yang terinfeksi itu adalah device yang biasa digunakan untuk melakukan login ke website yang ada di pemerintah kita, gitu, dengan domain GoID, gitu. Sehingga dikumpulkanlah kompromis akun ini, gitu, kemudian dipublikasikan, dan hasilnya ada 3.716 website, gitu, milik pemerintah yang akun-akunnya itu bisa diambil alih oleh hacker, gitu, dan bisa digunakan untuk melakukan login ke dalam sistem GoID ini. Sobat Cyber, Redline Stealer malware ini, gitu, menjadi salah satu malware yang paling diwaspadai dan paling menyebar di tahun 2021 sampai tahun 2022 ini, gitu. Bahkan Windows 11 yang merupakan upgrade dari Windows 10, gitu, tidak bisa menahan malware ini, gitu. Walaupun sudah di-patch, kemudian di-upgrade dengan sistem yang paling baru, gitu, ternyata masih tidak bisa menahan malware ini, gitu. Dan malware ini, gitu, juga ternyata itu bisa kita sewa. Nah, ini unik nih. Di tahun 2021 kemarin kita sudah mengatakan bahwa di tahun 2022 ini akan banyak nanti sistem namanya malware as a service, gitu. Jadi kalau kita nggak bisa jadi hacker, gitu, susah belajar jadi hacker. Kalau kita nggak bisa bikin malware, susah untuk bikin malware, kita bisa sewa, gitu. Jadi kita bisa sewa malware yang kita gunakan untuk menyerang orang lain, begitu. Nah, Redline Stealer malware ini, gitu, itu juga disewakan, gitu, dan nggak mahal, gitu, harga sewanya, gitu. Kalau dari data yang saya dapat, itu langganan per bulannya itu hanya sekitar $100 Amerika, gitu. Nah,
malware ini kalau kita mau beli, ini saya nggak ngajarin beli ya, gitu. Saya nggak ngajarin beli itu. Tapi malware ini bisa dibeli dengan mata uang kripto, gitu, dengan Bitcoin, dengan Ethereum atau uang kripto lainnya, gitu. Supaya apa? Supaya yang beli itu juga tetap menjadi anonimus, gitu, tidak terdeteksi siapa yang beli, begitu. Nah, kan bahaya tuh malware gitu yang bisa disewakan atau bisa dibeli untuk melakukan penyerangan. Sehingga akhirnya tidak heran kita kalau ada 100 miliar user akun gitu yang ternyata bocor gitu, termasuk yang ada di Indonesia gitu. Sobat Cyber, modus yang digunakan untuk menyebarkan malware ini adalah melalui phishing gitu. Jadi disebarkan melalui email, disebarkan melalui WhatsApp, disebarkan melalui SMS dan lain-lain begitu, yang akhirnya menginfeksi device dari si targetnya ini ketika ngeklik link ini gitu. Nah, oleh karena itu, kita harus hati-hati ketika kita mau melakukan klik link yang kita tidak tahu itu link kemana gitu. Kalau dari pendapat saya gitu, lebih baik jangan pernah melakukan klik link apapun. Karena nama yang ada di link itu bisa jadi berbeda dengan URL yang sesungguhnya gitu. Dan sekarang para penjahat semakin pintar. Mereka membuat link yang seolah-olah kelihatan valid, gitu, tapi ketika diklik masuk ke dalam satu website yang isinya malware gitu, atau itu melakukan instalasi malware ke device kita. Oleh karena itu lebih amannya jangan pernah klik link apapun yang kita terima. Kalau kita mau melakukan browsing, buka alamat web tertentu, mendingan kita ketik aja gitu. Kita ketik, kita yang ngetikkan di browsernya gitu. Kita mau lihat apa gitu, daripada kita melakukan klik link gitu. Dan untuk orang-orang gitu yang mendapatkan share link gitu, yang kadang-kadang isinya itu adalah tawaran hadiah atau tawaran pulsa atau tawaran bonus atau tawaran mobil, udah nggak usah percaya. Itu pasti bohong. Nggak ada tuh tawaran-tawaran gratis-gratisan seperti itu gitu. Nggak ada tuh gratis-gratisan. Sehingga lebih baik kalau Anda mendapatkan nggak usah di-share gitu. Karena apa? Karena kalau isinya itu malware bisa membahayakan orang yang mengklik. Nah, malware yang digunakan ini gitu akan terinstall ketika si target, si orangnya ini melakukan klik terhadap link tersebut gitu. Jadi sistem yang digunakan oleh si hacker ini bukan melakukan peretasan ke web GoID-nya gitu atau ke web pemerintahnya gitu, tapi melakukan penyebaran link phishing malware ke target-target perorangan tertentu gitu. Bahkan mungkin mereka ngirimnya secara massal gitu, mereka ngirim secara massal gitu. Kemudian kebetulan yang ngeklik itu adalah orang pemerintahan gitu, yang punya akses ke dalam domain GoID gitu. Sehingga ketika mereka melakukan akses ke domain GoID, mereka melakukan ngetik username password, ternyata diambil itu username passwordnya gitu. Nah, ini juga membahayakan. Kenapa? Karena kalau misalkan ternyata user tersebut adalah admin dari sistem GoID tersebut, artinya dia bisa melakukan apa saja gitu. Si hacker ini dengan kredensial yang mereka miliki, dia bisa melakukan apa saja di dalam sistem GoID ini gitu. Dia mau merubah data, mau menghapus data, mau mencuri data, atau mau merusak data, itu bisa dilakukan oleh mereka gitu. Sehingga tidak bisa dianggap remeh, walaupun kebocoran ini bukan dari website GoID-nya begitu. Nah, kemudian mana saja web-web Indonesia ini yang terkena gitu imbas dari malware yang melakukan pencurian kredensial ini? Saya punya datanya, sebenarnya banyak web gitu, cuma tidak bisa saya sebutkan satu persatu gitu. Kebetulan saya ada beberapa yang bisa saya tes, misalkan sso.kemenak.go.id. Jadi ini miliknya Kementerian Agama. Kemudian ada e-learning kemenak.go.id, ada tanahair.indonesia.go.id gitu. Kemudian ada fmis.bpkp.go.id. Kemudian ada
mana lagi nih? Ada Kemendikbud.go.id, kemudian ada ssdmpolri.go.id, Polri juga kena, ristekdikti.go.id juga kena, atrbpn.go.id juga kena, kemenkeu.go.id, kemudian apalagi ya, bandung.go.id, kemudian ada dashboard.prakerja.go.id, kemudian ada pajak.go.id, ada bkn.go.id. Waduh, ini banyak sekali nih gitu. BPJS ketenagakerjaan.go.id, ada kemnaker.go.id, ada menpan.go.id. Mana lagi nih? Ada taringdukcapil.denpasarkota.go.id, kemudian ada sitara.tapera.go.id, kemudian ada ppdb.jakarta.go.id gitu. Dan masih banyak banget ini. Ada apa 3.700-an domain gitu dan subdomainnya gitu. Ini datanya bisa kita ambil, bisa kita download gitu dari akun Twitternya Dark Tracer gitu. Jadi Sobat Cyber kalau mau lebih lengkap bisa mendownload mumpung belum dihapus ya gitu. Web-web mana GoID yang terkompromise user akunnya gitu. Nah, ini menyebabkan kita harus mulai waspada gitu. Jadi jangan dianggap bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini adalah siapa-siapa gitu. Sobat-sobat cyber semua, Anda semua, ini adalah siapa-siapa. Anda ini memiliki data gitu, yang mungkin Anda tidak sadari pentingnya gitu, tapi menurut orang lain itu ada value-nya gitu. Oleh karena itu harus bisa mengamankan data yang Anda miliki, harus bisa mengamankan device yang Anda miliki, baik handphone, kemudian komputer atau tablet, itu harus kita amankan dengan baik begitu. Oleh karena itu lakukan langkah-langkah pengamanan secara standar. Bagaimana caranya? Yang pertama, jangan klik link sembarangan. Udah pasti, jangan klik link sembarangan. Udahlah, ada tawaran apapun, nggak usah direken kalau orang bilang gitu. Cuekin aja gitu. Karena orang itu banyak terbujuk gara-gara ngeklik link yang seolah-olah kita dipaksa untuk ngeklik gitu. Karena ada tawaran-tawaran yang menggiurkan gitu. Padahal isinya adalah hal yang bisa merugikan kita. Jangan pernah klik link tertentu gitu. Yang kedua adalah kita harus mengamankan sistem yang kita miliki. Kalau di komputer ada antivirus, di handphone pasang antivirus, di tablet pasang antivirus gitu. Banyak kok antivirus gratisan yang bisa kita gunakan. Kemudian masalah password, ini kan kredensialnya ini bocor nih kan gitu. Artinya username sama passwordnya itu bocor. Oleh karena itu budayakan gitu untuk mengganti password secara rutin. Gitu. Sehingga apa? Sehingga ketika data kita ini bocor, kemudian ketika orang punya data kredensial kita, data username password kita, ketika mereka mau login nggak bisa. Kenapa? Karena kita sudah menggantinya gitu. Oleh karena itu, ganti password secara rutin. Selain kita harus bikin password secara kuat ya gitu. Minimal 8 karakter, ada huruf besar, huruf kecil, ada simbol dan lain-lain. Itu standar lah gitu. Kemudian kalau bisa gitu, itu bikin akun yang bikin password yang berbeda di setiap akun yang kita miliki gitu. Nah, sempat kita bahas tuh di konten yang sebelumnya tuh. Susah nih kita mau bikin password yang banyak gitu, beda-beda gitu. Nggak usah khawatir. Ada namanya password manager gitu. Silahkan di-download gitu. Bahkan Badan Sandi Negara juga membuat aplikasi password manager namanya Satria gitu, bisa di-download dengan gratis gitu. Kemudian berikutnya, jangan sembarangan menggunakan WiFi gratisan. Kenapa? Karena orang gampang sekali melakukan peretasan kepada device yang kita miliki ketika kita connect menggunakan WiFi yang ternyata disusupi oleh malware gitu, yang di-create oleh hacker, sengaja dibuat supaya orang connect ke WiFi tersebut supaya bisa disusupi oleh malware gitu. Sehingga hati-hati ketika kita menggunakan WiFi gratisan gitu. Kemudian juga kita harus melakukan scanning secara rutin device yang kita miliki, komputer kita, handphone kita gitu. Harus kita scan, jangan-jangan ada virusnya gitu. Kalau kita udah punya antivirus, jangan lupa diupdate antivirusnya gitu. Kalau kita punya komputer, punya handphone, jangan lupa di-upgrade sistem operasinya gitu. Jadi jangan karena mikir, wah ini butuh datanya gede banget nih, kita sayang nih, kita fakir sinyal nih, kita fakir data nih gitu. Nantilah kita upgrade-nya kalau nunggu ketemu WiFi yang kenceng gitu. Jangan. Kalau device kita sudah bilang ada sistem upgrade baru gitu, ya sudah di-upgrade aja gitu.
ya nggak apa-apa lah, korban data 1 GB gitu, nggak masalah, tapi device yang kita miliki lebih aman gitu. Nah, itu Sobat Cyber yang bisa saya sampaikan gitu, sehingga kita harus waspada. Menurut saya kita harus waspada karena kita semua ini ternyata menjadi target gitu. Jadi kalau kita berbicara masalah internet gitu, pertasan, kita ini hanya bisa menjadi target dan calon target saja. Jadi kalau kita sekarang belum, kedepannya mungkin kita yang jadiin target gitu, akan jadi korbannya. Oleh karena itu, kita harus benar-benar melakukan perkuatan. Kita harus mengantisipasi diri kita supaya kita tidak menjadi korban mereka. Dan untuk website.go.id ini adalah peringatan gitu. Pemilik website ini, kementerian lembaga yang memiliki sistem ini adalah peringatan gitu. Ayo, Anda mulai harus sadar gitu. Segera amankan sistem yang Anda miliki gitu. Kalau ternyata terkompromisnya banyak, segera paksa ganti kredensial yang ada gitu, sehingga data yang bocor itu tidak digunakan orang lain untuk melakukan login ke sistem yang Anda miliki. Terima kasih. Kalau Anda suka dengan konten ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe. Kalau mau mengetahui info-info terbaru dari Ruang Cyber, jangan lupa klik loncengnya gitu. Terima kasih. Sehat selalu. Salam Cyber Indonesia.